Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfarumi dari lokal ESI A2. Saya akan menjawab soal UAS nomor 1. Saya akan langsung menjawab jawabannya. Zaman Yunani kuno 6 Masehi, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisme pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikiran kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati, berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah, yaitu Socrates. Setelah itu Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles 384 Masehi sampai dengan 322, yang mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak kerajaan membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terhadap pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Kristen Islam, zaman Renaissance 14 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan 16, dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur keagamaan dan Provence
otoriter dan individualistis. Tetapi ini semua yang tak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Pada saat ini, manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal ini terlihat secara nyata dan karya-karya seniman zaman Renaissance seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo, Raphael, Perugino, dan Leonardo da Vinci. Bangsawan Inggris yang meletakkan dasar filosofis untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori bahwa dalam bukunya Novum Organum zaman modern. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan berbahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah sapere aude. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi kedua. Reformasi, bahkan revolusi. Jawab nomor 2. Tentang filsafat abad pertengahan, Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat ini sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Tokoh-tokoh filsafat Islam. 1. Al-Kindi, hidup pada tahun 796 sampai 873 Masehi. Pada masa Khalifah Al-Makmum dan Al-Mu'tasim, Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Masih menurut Al-Kindi, kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada di luar akal. 2. Al-Farabi. Al-Farabi hidup tahun 870 sampai dengan 950 Masehi. Dia meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi pancaran. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang maha satu?
Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi atau pancaran dari Tuhan yang berubah menjadi suatu maujud. Perubahan itu mulai dari akal pertama sampai akal ke-10. Kemudian dari akal ke-10 muncullah berupa bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari 4 unsur: api, udara, air, dan tanah. Pada filsafat kenabian, dia mengatakan bahwa nabi dan rasul adalah pilihan, dan komunikasi dengan akal ke-10 terjadi bukan atas usaha sendiri, tetapi atas pemberanian Tuhan. 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Asbana 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1037 Masehi. Pemikiran terpenting dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran jiwa manusia memancar dari akal ke-10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Dari beberapa kajian di atas, filosof muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan. Meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam. Jawab nomor 3. Definisi tentang pandangan Islam terhadap filsafat. Dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang berdasarkan asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Sedangkan dalam Islam, istilah filsafat biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai falsafah dan hikmah. Definisi falsafah sebagaimana diungkapkan oleh Al-Kindi adalah pengetahuan tentang realita wujud dengan segala kemungkinannya. Sebab tujuan akhir dari seorang filsuf dalam pengetahuan teoritisnya adalah untuk mendapatkan kebenaran, dan dalam pengetahuan praktisnya adalah untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran tersebut. Istilah hikmah mempunyai pengertian mendalam serta struktur Islam dan esensinya. Ketika kita berbicara kedudukan filsafat dalam Islam, pertama-tama tentunya kita akan bertanya aspek dan dimensi Islam yang mana yang akan kita bicarakan. Dalam banyak kasus, kita harus menghindari kesalahan yang terlalu sering dibuat oleh para sarjana Barat selama beberapa abad yang lalu, yang mengidentifikasi Islam hanya dengan syariah atau kalam, dan kemudian mereka melakukan studi hubungan filsafat atau metafisik dengan dimensi Islam tersebut. Lebih dari itu, dalam rangka mendapatkan pemahaman peran filsafat yang sesungguhnya dalam pendekatan studi Islam. 1. Hal yang harus kita lakukan adalah memahami Islam di seluruh amplitudonya dan kedalamannya, terutama dimensi al-hakikah, yang dengan ini kita akan mendapatkan titik persimpangan antara filsafat tradisional dan metafisik serta aspek perspektif Islam ke dalam pengetahuan yang mana seluruhnya telah diintegrasikan ke dalam sejarah Islam. Jawab nomor 4. Tentang realitas antara filsafat idealisme dan materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termaksud esensi manusia, bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menepati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Idealisme kebalikan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir,
tokoh-tokoh idealisme dan materialisme: Plato, Immanuel Kant, David Hume, Al-Ghazali, Karl Marx, dan Ludwig Feuerbach. Jawab nomor 5. Tentang gagasan aliran rasionalisme dan empirisme. Seperti yang kita ketahui, rasionalisme mengutamakan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan empirisme lebih mengutamakan pengalaman inderawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Kelebihan filsafat rasionalisme yakni mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia, sedangkan kelemahan doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Kemudian, kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Tokoh-tokoh rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang penting adalah David Hume. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.